di Surakarta dalam rangka untuk memenuhi panggilan hati kita bahwa kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia merasa terpanggil ketika ada ajaan bagaimana supaya Majelis Ulama Indonesia yang sudah menyerukan, sudah merekomendasikan agar LGBT, agar undang-undang tentang penanganan LGBT disahkan, agar semua itu dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, bahwa LGBT merupakan satu fenomena, merupakan satu hal yang melanggar hak asasi manusia. LGBT melanggar Pancasila. LGBT dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disaksikan lagi, tidak ragu-ragu lagi. Itu amat sangat buruk bagi kehidupan dunia kita, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di belahan dunia manapun. Bahwa LGBT yang saat ini sudah digaungkan, mari kita wujud nyatakan bersama-sama agar kita negara hukum ini mempunyai satu aturan yang jelas, sehingga jelas, tegas, dan bisa ditindak pelakunya. Jelas itu merupakan satu pelanggaran yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin bahwa negeri kita sudah membuat suatu aturan, orang yang mau masuk menjadi anggota TNI syaratnya jelas, laki-laki, wanita, pria, wanita. Orang yang mau menjadi anggota PNS, PPNS jelas laki-laki ataupun perempuan, kepolisian dan sebagainya. Semuanya ada satu kejelasan. Itulah keadilan Allah, itulah kebijaksanaan Allah. Tidak ada sesuatu yang samar. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana seorang LGBT kemudian memaksakan diri atau dipersilahkan menjadi salah satu anggota aparat negara, baik itu TNI maupun kepolisian. Bagaimana dengan sikap mental mereka, bagaimana dengan proses pendidikan mereka, karena semuanya itu harus jelas. Maka dari itu kita akan mendukung apa yang sudah direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia agar peraturan perundangan dibuat dan disahkan agar LGBT baik itu yang berada di kelas-kelas hotel bintang 5 ataupun yang berada di pinggir-pinggir jalan dengan menggunakan ijrik-ijrik dan tamen itu pun juga bisa ditindak. Saat ini kalau kita mau menindak belum mempunyai satu dasar, bisanya hanya bisa memberikan nasihat, bisanya hanya bisa memberikan dakwah, memberikan teguran, peringatan, dan membuat mereka tidak nyaman. Nah, selain daripada hari ini kita akan beraudiensi dengan Dewan. Sudah beberapa kali Dewan Solo juga menerima audiensi berkenaan dengan LGBT. Alhamdulillah anggota DPRD Kota Surakarta juga turut membenci, juga turut menolak adanya LGBT. Maka akan kita kuatkan dengan hari ini, akan kita dorong dengan aksi massa hari ini agar lebih diprioritaskan. Kepada saudaraku pers, wartawan, mohon ini dicatat, mohon ini direkomendasikan dan diunggah agar betul-betul bisa didengar oleh DPR yang ada di Jakarta, agar ini didengar dari suara Solo Raya, dari Seragen berteriak, dari Karanganyar berteriak, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten berteriak menyatukan diri. Perhatikanlah kota Solo ini, perhatikanlah suara dari Solo ini. Solo untuk Indonesia, bukan untuk kebencian, tapi untuk kecintaan pada negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Ketika undang-undang telah dibuat, maka jelas bahwa semuanya dari Satpol PP, kepolisian, aparat yang lainnya bisa menindak. Kemudian dari masyarakat, ormas maupun laskar ada keterlibatan untuk bisa mendukung ini. Maka aksi kita ini adalah aksi yang sinergis, aksi yang sejalan, linear, agar bagaimana peran undang-undang itu dibuat agar negeri ini dalam keadaan baik, agar generasi kita bisa diselamatkan daripada bahaya LGBT. Kepada Bapak Ibu yang rawuh di sini semuanya, baik itu petugas aparat yang berseragam maupun yang non seragam, yang laki-laki maupun yang perempuan, baik anggota Dewan, DPRD Kota Surakarta, para wartawan dan seluruh yang hadir, kita satukan suara. LGBT adalah musuh negara. LGBT
bertentangan dengan Pancasila. Sesuatu yang sudah bertentangan dengan Pancasila, seluruh warga masyarakat Indonesia wajib menentang. Sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila, seluruh warga negara Indonesia wajib menolaknya. Benar, saudaraku? Maka mari secara keterwakilan kita akan hadir dengan santun untuk bisa beraudiensi dengan anggota Dewan, sementara yang lainnya masih mengadakan aksi di depan. Saya yakin seluruh yang ada akan mendukung, tidak ada ekses yang negatif atas apa yang ada. Yang rawu adalah para tokoh-tokoh, yang rawu adalah orang-orang yang jelas keimanannya, ketakwaannya. Insya Allah kita akan menyampaikan dengan akhlakul karimah dan akan bisa diterima perjuangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada kita dan bangsa Indonesia diselamatkan dari kehancuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Selanjutnya dari saudara kita untuk oratornya Ustaz Qasim dari Al-Islam. Ya, kita partisipasi 10 menit karena oratornya masih banyak. Setelah ini nanti saya sampaikan, habis itu kita masuk ke dalam, ya, dikasih yaitu batasan 10 orang. Dan perwakilan yang sini ormas-ormas pada datang dari GPA, dari yang lain-lainnya, ya saya harap ketua-ketua ormasnya juga ikut. Alhamdulillah, salam dari saudara kita dari Kokam, Ustaz Erlambang, ya, semuanya. Alhamdulillah Ustaz, Pak Ustaz untuk hadir di sini Ustaz, coba. Ya, nanti juga Ustaz Erlambang juga kita kasih waktu untuk orasi. Ya, ini adalah kekuatan umat yang menuntut daripada negara untuk menerbitkan perda yaitu LGBT demi keselamatan agama, bangsa dan negara. Takbir! Pak Ustaz Qasim dipersilakan. Ustaz, betul Ustaz, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap hadirin peserta aksi rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa data tentang jumlah aktivis LGBT di dunia, Indonesia termasuk nomor 5 terbesar, Masya Allah. 1 Cina, 2 India, 3 Amerika Serikat, 4 negara-negara Eropa, dan 5 Indonesia. Indonesia nomor berapa, saudara? Masya Allah, nomor 5 LGBT-nya. Tapi alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah dianugerahi Allah dengan terbentuknya genap. Biar genap, genap singkatan dari Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual. Kita yang hadir di sini, insya Allah sudah otomatis termasuk aktivis genap yang bercita-cita untuk menghentikan perkembangan LGBT, bahkan melarang serta menindaknya setelah peraturan-peraturan pemerintah berhasil dibikin. Sikap kita insya Allah sudah benar, saudara. Allahu Akbar. Perlu diketahui hadirin para peserta aksi bahwa ide LGBT itu memang qadarullah sudah muncul sejak zaman Nabi Lut, di mana istri Nabi Lut sendiri termasuk yang mendapatkan adab dari Allah akibat dari gerakan kaum Sodom waktu itu. Padahal kalau kita tanya apa sih salahnya Walihah istri Nabi Lut, dia bukan pelaku lesbi, Walihah bukan pelaku cinta sesama
Walihah juga bukan anggota komunitas LGBT, bukan. Tapi mengapa diadab oleh Allah hadirin? Mengapa disiksa bahkan termasuk ahli neraka? Kesalahan walihah dua untuk dicatat dan nanti menjadi acuan sikap kita hadirin rahimakumullah. Yang pertama, walihah membocorkan kehadiran tamu Nabi Lut yang sebenarnya merupakan apa itu semacam tamu yang sebenarnya malaikat, dibocorkan kepada kaum Sodom sehingga kaum Sodom melakukan tindakan yang tidak semestinya atas tamu. Masya Allah, itu kesalahan fatal yang pertama. Yang kedua, walihah termasuk yang simpati, yang empati kepada kaum Sodom, kaum yang menyimpang itu. Itu kita bisa lihat kisahnya ketika Allah akan menyelamatkan keluarga Lot. Walihah termasuk yang ikut. Hanya satu hal yang dilarang Allah, jangan noleh. Noleh aja nggak boleh. Kenapa? Karena noleh di situ indikasi dari dia itu simpati kepada kaum Sodom. Maka saat dia noleh pada subuh itu dia terkena azab Allah dan endingnya nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka. Untuk itu hadirin rahimakumullah, sikap kita harus jelas, harus tegas. Jangan simpati kepada LGBT. Kita harus anti LGBT. Kita harus mendorong agar pemerintah mengeluarkan, kalau di kota Solo ya perda DPR, supaya segera merumuskan perda anti dan larang LGBT di Surakarta sebagai turunan undang-undang atau peraturan di atasnya. Karena Presiden sudah mengeluarkan Perpres, peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Mestinya pemerintah Kota Surakarta, khususnya DPRD Kota Surakarta, segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan perda tentang larangan LGBT di Surakarta. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua hadirin, perjuangan kita genap tidak mudah karena dunia khususnya media sudah dikuasai oleh pendukung-pendukung LGBT, sehingga jangan kecewa nanti setelah aksi orang-orang berita otomatis tidak ada beritanya. Kenapa? Karena banyak pendukung-pendukung LGBT di sekitar kita, bahkan di tingkat dunia. Jangan berharap aksi kita di-upload ke YouTube, begitu masuk judul langsung dihapus oleh YouTube. Kenapa? Karena mereka termasuk pendukung-pendukung gerakan LGBT. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita jangan kendor, kita terus semangat. Tidak hanya hari ini, besok, lusa dan selanjutnya kita tetap suarakan anti LGBT. Allahu Akbar. Kemudian pada pemerintah Kota Surakarta, khususnya kepada DPRD Kota Surakarta, mari bersama-sama dengan dukungan kami segera rumuskan perda tentang pembubaran atau larangan LGBT, sehingga nanti bisa ditiru, bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain se-ex-Karet dengan Surakarta, baik Sukoharjo, kemudian Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar maupun Wonogiri. Dengan demikian, apa yang kita mulai hari ini mudah-mudahan jadi amal soleh kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Takbir. Baik, sebelum nanti dari Kokam dan yang lain ya, saya sampaikan sedikit pada Anda semuanya. Baik, kami tinggal ke dalam untuk kita beraudiensi. Masih semangat? Masih semangat? Saudaraku semuanya,
sebangsa setanah air. Hari ini kita di depan gedung DPRD Kota Surakarta, yang di dalam sana adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mewakili suara kita. Maka kita minta hari ini untuk beliau yang di dalam, yang telah diangkat oleh rakyat, tidak duduk atas rakyat, betul? Agar beliau tidak membudekkan diri, tidak membisukan mulutnya, agar beliau mendengarkan daripada tuntutan kita bahwa di Solo harus segera diterbitkan perda anti LGBT. Setuju? 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 Sambil bilang setuju, tengok kiri kanan. Kalau ada nggak bilang setuju, jangan-jangan LGBT-nya itu. Ya, sambil tengok kiri kanan, kalau bilang setuju. Ya, kalau bilang setuju, jangan-jangan ini LGBT, saudara. Ya, tengok-tengok, sambil tengok-tengok kiri kanan. Ya, baik, itu semuanya. Bahwa LGBT adalah penyakit yang sangat-sangat kronis, merusak norma agama, melanggar daripada hukum agama, melanggar daripada yaitu norma-norma masyarakat, norma-norma akhlak agama yang wajib semua masyarakat
dari apa tuh? Ini BK dari GBK juga. Ini MK dari BMK juga. Terus kemudian dari Al-Islam ada 2. Yang menemani satu-satu siapa? Nanti langsung ke sini. Kira-kira itu, mari kita semuanya yang di sini tolong dilanjutkan orasi. Dilanjutkan orasi bergiliran, setiap ormas bergiliran untuk menyampaikan pendapat tentang bahayanya LGBT ini. Terima kasih. Yang untuk sudah ditunjuk masuk ke dalam, segera ke depan kita langsung ke dalam. Terima kasih. Lanjut dari saudara kita dari Pokam, Ustaz Kawagal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan sekalian, para mujahid fisabilillah, para pembela-pembela al-haq, kami sampaikan dan kami menyatakan bahwa Pokam dalam hal ini sangat mendukung untuk dibuat segera perda tentang LGBT. Karena kita paham lesbian, bisex, transgender itu adalah sesuatu hal yang secara fitrah keluar dari fitrah, secara hukum jelas keharamannya. Maka kita minta agar segera ditertibkan oleh pemerintah dalam urusan ini. Kita sepakat dengan para asatidz tadi yang telah menyampaikan bahwa kita menolak adanya LGBT. Namun bagi kami mohon maaf, mungkin ada sedikit perbedaan. LGBT pelakunya adalah manusia. Mereka berhak untuk didakwai, berhak untuk diberi pengertian tentang keharamannya. Siapa tahu dari mulut kita, dari kita, mereka kembali kepada kepangkuan, kembali kepada kebenaran. Maka di sini kita tetap sepakat menolak, namun kita harus merangkul agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Teman sekalian, sehingga aksi-aksi kita ini ke depan menimbulkan masalah. Bagaimana mereka rujuk kembali kepada al-haq. Jangan mereka itu dibenci, jangan mereka itu dizalimi, namun ajak mereka dialog, ajak mereka untuk bicara bareng-bareng. Kita sampaikan kesesatannya, kita sampaikan kebobrokannya, kita sampaikan keharamannya dalam Islam. Semoga dengan ibadah kita ditopang dengan amal-amal kita, Allah menerima doa kita agar mereka mendapat hidayah dan kembali kepada kebenaran. Namun secara prinsip kita tetap menolak adanya LGBT karena bertentangan dengan syariat. Secara fitrah LGBT juga keluar dari fitrah seorang manusia. Begitu kiranya kami menyampaikan, kami punya sikap mungkin akan berbeda, mohon maaf. Mereka adalah manusia, mereka berhak mendapatkan dakwah, mereka berhak mendapatkan pencerahan. Namun itu tergantung pemerintah tempatan bagaimana bersikap. Kalau ini dibiarkan terus menghiasi sudut-sudut kota, menghiasi sudut-sudut desa, terjadinya LGBT, maka jangan salahkan kami ormas umat Islam yang peduli terhadap kebenaran. Kami akan bertindak untuk bersama-sama dengan yang lain untuk menghentikan perbuatan ini, karena ini adalah pedoman diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita sekalian. Mari kita dengan tulus, ikhlas mohon kepada Allah agar mereka ditunjuk kepada Allah, ditunjuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada syariat Islam, kembali kepada fitrah. Sebelum kita beri peringatan, jangan sampai kita memberikan kekerasan kepada mereka, jangan sampai menjadikan mereka orang yang dikucilkan.
namun dakwah kita kedepankan. Ajak mereka kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.